Silakan Pak Gembala. Silakan Pak Binsar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Dikau kalau pada hari ini kami dapat berkumpul, beribadah bersama di dalam ruang Zoom ini. Tuhan, biarlah Dikau dimuliakan dan Roh yang Kudus menolong kami untuk lagi mengerti kebenaran firman Allah, dan Roh yang Kudus menolong kami juga untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Dan sekali lagi Tuhan, biarlah kebenaran Allah bukan hanya membawa kami makin mengenal Tuhan, tapi juga makin mengasihi Allah dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tema firman Allah hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9, saya bacakan demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Dan memang dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adil ke Allah? Aku berkata sebagai manusia. Jika ia menampakkan murkanya. Tepatnya perkataan ini harus disambung. Dikatakan begini. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adil ke Allah jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Allah itu setia. Dan kesetiaan Allah itu kekal. Tetapi ketidaksetiaan manusia itu tidak menghapuskan kesetiaan Allah. Kemudian kita juga lihat sini dikatakan bahwa semua manusia sebenarnya sama di hadapan Allah. Karena semua manusia sudah berdosa. Dan membutuhkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Yaitu berita Injil yang merupakan anugerah atau berita kabar baik, anugerah bagi kita semua. Kita dikasih oleh Kristus, kitab Roma ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat yang sudah cukup besar. Karena itu ketika Paulus akan ke Spanyol, dia berharap mendapatkan dukungan dari jemaat yang besar itu, yaitu jemaat Roma. Jemaat Roma ini terdiri dari orang Yahudi yang masuk menjadi Kristen, dan juga orang-orang bukan Yahudi. Dan kemudian juga kitab Roma ini oleh beberapa pakar dianggap atau diyakini sebagai kitab yang sangat jelas memberitakan berita Injil. Sehingga tokoh reformasi Martin Luther mengatakan sebaiknya dibaca setiap hari karena sangat jelas mengenai Injil dalam kitab Roma ini. Demikian juga banyak tokoh yang lain. Jadi kalau kita sudah pernah membacanya, bahwa dari pembukaan sangat dijelaskan mengenai berita Injil itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa kitab Roma itu sangat jelas dalam hal pemberitaan Injil. Kemudian kalau kita membaca surat-surat Paulus, maka kita membaca sebaiknya mulai dari kitab Galatia, 1-2 Tesalonika, 1-2 Korintus, dan kitab Roma ini. Maka itu kalau kita membaca kitab Roma itu sangat jelas, memang ini sudah
pengembangan yang luar biasa. Bukan berarti Paulusnya mengembangkan sendiri, bukan. Tuhan yang memakai Paulus, yang terus-menerus memakai kebenaran Allah, memberikan kebenaran kepada Paulus, sehingga kemudian kita melihat, maka penjelasan Paulus tentang Injil itu sangat jelas di dalam kitab Roma. Tapi bukan berarti kitab-kitab lain tidak berguna. Jadi saya katakan, kalau mau membaca kitab Roma dengan jelas, bacalah mulai dari kitab Galatia, 1-2 Tesalonika, 1-2 Korintus, dan kemudian kitab Roma. Kita kembali kepada ayat yang baru saja kita baca. Yang saya pegang ayat intinya ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka berada di bawah kuasa dosa. Manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu karena manusia berada di bawah kuasa dosa atau menjadi budak dosa. Karena manusia menjadi budak dosa, bukan lagi budak Allah, bukan lagi pelayan Allah, karena manusia lebih mentaati bujukan iblis, maka manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ketika Adam dan Hawa mendengarkan perkataan-perkataan iblis, maka dia melakukan perbuatan dosa melawan Allah, yaitu memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Allah. Jadi perbuatan-perbuatan dosa itu dilakukan oleh manusia karena manusia menjadi budak dosa. Dan kemudian, karena manusia sebagai budak dosa mau tidak mau harus menuruti dosa, maka jalan yang Allah berikan untuk manusia adalah menebus manusia dari perbudakan dosa, memindahkannya kepada kerajaan Allah, kepada kasih dan anugerah Allah, kembali menjadi pelayan Allah, menjadi budak Allah. Dan untuk kembali menjadi pelayan Allah, menjadi budak Allah, maka Allah dari awalnya menyatakan janjinya bahwa anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jika di dalam Adam kita semua berdosa, maka di dalam Yesus kita semua dibenarkan. Sekali lagi saya katakan, jika di dalam Adam semua manusia berdosa, maka di dalam Yesus semua kita dibenarkan. Karena korban Kristus sudah membenarkan kita. Dosa-dosa kita sudah ditimpakan pada waktu Yesus disalib, sehingga kita tidak perlu menanggung dosa kita jika kita percaya kepada pengorbanan Kristus yang salib. Karena itu saya katakan tadi, dosa itu bicara kuasa. Jadi kalau orang berada dalam perbudakan dosa, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Demikian juga ketika orang berpindah dari perbudakan dosa menjadi pelayan Allah, menjadi budak Allah, menjadi warga kerajaan Allah, maka sudah sepatutnya warga kerajaan Allah itu melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Maka kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita belajar menjadi seperti Kristus, itu bukan karena kita, tetapi karena anugerah Allah. Barang siapa makin hari dipimpin Roh Kudus, barang siapa yang terus-menerus menyediakan diri dikuasai Roh Kudus, maka dia akan terus melakukan kebenaran. Sejauh mana kita membuka diri kepada pimpinan Roh Kudus, maka perbuatan-perbuatan yang baik, kebenaran itu, buah-buah Roh Kudus itu akan makin nyata. Tapi bukan karena kita yang membuat itu nyata, tapi karena Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus atau Allah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus untuk memimpin kita itu menolong kita untuk melahirkan buah-buah roh. Jadi perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang benar kepada Allah, itu semata-mata anugerah Tuhan. Memang kita berjuang, kita bekerja keras untuk hidup memuliakan Tuhan. Tetapi berjuangnya di dalam Allah, di dalam kerajaan Allah, di dalam kemuliaan Allah, bukan di dalam kerajaan kita, bukan keinginan kita, tapi di dalam kerajaan Allah untuk melayani Allah. Jadi Allah lah yang mampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena itu kemudian dikatakan oleh Paulus, orang-orang Yahudi menjadi sombong karena mereka merasa mereka adalah orang pilihan Allah. Dan memang betul bangsa itu dipilih Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bangsa itu menerima Taurat untuk menyadari bahwa tanpa anugerah Tuhan, manusia tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, tidak bisa mentaati Taurat. Sekali lagi, kita mengatakan dalam surat Roma ini, orang-orang Yahudi tidak punya kelebihan apa-apa dibandingkan orang-orang Yunani.
Jadi orang-orang Yahudi yang menerima Taurat menjadi bangsa pilihan tidak ada kelebihan apapun. Karena anugerah Allah diberikan itu bukan pada potensi manusia, tetapi karena kemurahan Allah. Karena itu Paulus di sini menegur orang-orang Yahudi yang begitu sombong, yang merasa bangsa pilihan, yang merasa memiliki Taurat. Tapi padahal mereka tidak mentaati Taurat. Mereka mencela bangsa-bangsa lain, tetapi kehidupan mereka juga sama. Mereka tidak mentaati Taurat. Dan memang kalau kita membaca kitab Galatia dengan jelas, tidak seorang pun yang bisa mentaati Taurat dengan kekuatannya sendiri. Karena kalau sampai ada orang melakukan Taurat, maka dia juga dibenarkan oleh Tuhan. Karena kebenaran Allah keluar dari dirinya. Tapi kalau kita mengatakan tidak ada seorang yang bisa melakukan kebenaran Allah, Taurat Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Justru Taurat diberikan untuk memberikan seluruh kesadaran bahwa manusia tidak mampu mentaati kebenaran Allah. Tidak mampu mentaati Allah. Sebagaimana dicontohkan pada waktu Adam dan Hawa, tidak mentaati Allah karena tidak bergantung pada Allah. Taurat menunjukkan kepada kita semuanya, kepada orang-orang Yahudi, bahwa manusia tidak berkenan kepada Allah dengan seluruh usahanya. Karena usaha manusia tidak bisa membuat manusia itu sempurna mentaati kebenaran Allah. Dan pada waktu orang Yahudi sebenarnya menerima Taurat, mereka harusnya menerima anugerah Allah, menerima Yesus. Tetapi keyakinan, kesombongan bahwa mereka bangsa pilihan dan merasa lebih baik dari bangsa-bangsa lain membuat mereka lupa bahwa sesungguhnya mereka juga adalah manusia yang berdosa yang memerlukan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kemudian juga dengan sombongnya mereka juga menganggap bangsa-bangsa lain bukan bangsa pilihan, padahal mereka tidak melakukan Taurat. Jadi Alkitab mengatakan Allah itu tidak pandang bulu. Semua orang akan dihakimi secara adil. Semua orang dihakimi berdasarkan perbuatan. Semua orang dihakimi berdasarkan kebenaran Allah. Allah tidak pandang bulu. Jadi barang siapa yang tetap berada di dalam kuasa dosa, maka dia akan menuruti dosa. Dan kemudian barang siapa yang menerima anugerah Tuhan, pengorbanan Kristus, maka dia haruslah hidup dalam kebenaran Allah, memuliakan Allah. Jadi kemudian dikatakan dengan jelas oleh Alkitab, itu adalah semata-mata karena anugerah Allah. Jadi tidak ada kelebihannya antara orang Yahudi dan antara orang Yunani. Demikian juga kita umat Kristen. Jangan juga menganggap kelebihan-kelebihan kita bahwa kita bisa percaya kepada Yesus. Jangan juga menganggap kelebihan-kelebihan kita karena kita dipilih Tuhan menjadi umat Allah. Kita disatukan di dalam gereja oleh karena kita menerima pengorbanan Kristus Yesus. Dan kita semuanya menerima Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus Yesus. Dan kemudian jangan kita menganggap bahwa kita ini punya kelebihan dari orang lain, menjadi orang pilihan. Tapi apakah orang yang masuk gereja itu tidak mendapat berkat? Mendapat berkat. Seperti orang-orang Yahudi yang menjadi bangsa pilihan, menerima Taurat, menerima anugerah Tuhan, mendapat berkat. Iya, mendapat berkat. Berada menjadi bangsa pilihan, mendapat berkat. Betul mendapat berkat. Tapi bukan karena kelebihan mereka. Menerima Taurat, mendapat berkat. Betul, menerima Taurat merupakan berkat. Tapi bukan kelebihan. Demikian juga jika kita menerima Kristus, merespon, percaya bahwa Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita. Apakah itu berkat? Iya, berkat itu. Apakah itu kelebihan kita? Tidak ada kelebihan kita. Kemudian juga ketika kita hidup menjadi umat pilihan di gereja, apakah kita mendapat berkat? Tentu. Karena di gereja itu kita mendapatkan firman Tuhan. Di gereja itu kita mendapatkan kebenaran-kebenaran Allah. Tetapi apakah kita akan diselamatkan kalau kita tidak mentaati kebenaran Allah? Tidak. Tidak akan diselamatkan kalau kita tidak mentaati kebenaran Allah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana mungkin kita tidak sempurna ini bisa diselamatkan? Jadi saya sudah katakan, bahwa dosa itu bicara kuasa. Jadi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat, itu karena dosa yang dilakukan. Demikian juga, kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, itu hanya mungkin karena Roh Kudus. Maka sebenarnya, pada waktu kita mengatakan diri percaya, menjadi orang pilihan Allah, percaya kepada pengorbanan Kristus, bukan berarti kita menjadi sombong,
Bukan berarti kita menjadi abai. Bukan berarti kita katakan, wah, seluruh dosaku sudah ditanggung dalam Kristus, maka aku boleh berbuat dosa dan pasti selamat. Apapun yang aku buat pasti selamat. Tidak ada ayat yang seperti itu. Alkitab mengatakan dengan tegas. Di sini, kalau ada orang mengatakan begini, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Jika orang-orang mengatakan, saya sudah lahir baru, saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya sudah diselamatkan, saya punya jaminan keselamatan, saya buat berdosa apapun boleh. Orang itu sudah berada dalam hukuman. Dan orang itu bukan orang yang diselamatkan. Karena dia pikirannya masih pikiran dosa, pikirannya masih budak kegelapan. Karena itu ingin melakukan kejahatan, ingin melakukan kegelapan. Tapi orang-orang yang dipindahkan dari budak dosa menjadi budak kebenaran, dia punya kesadaran, siapakah aku ini yang diselamatkan Tuhan? Siapakah aku ini orang yang buruk, orang yang jahat, tapi Tuhan telah menanggung dosa-dosa aku di salib. Maka dia dengan takut dan gentar menghadapi hidup ini, berjuang untuk terus memohon anugerah Tuhan Roh Kudus untuk berbuat yang baik, bukan semau-maunya. Tidak ada kebenaran Allah yang seperti itu, sehingga berita Kristen menjadi berita sombong, verbalisme, sehingga kita seakan-akan aneh. Ada orang-orang pilihan seperti orang Yahudi, sombongnya luar biasa, tapi hidupnya kacau luar biasa. Di orang-orang Kristen yang kita semua jemaat Tuhan harusnya malu kalau sampai kita tidak berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Dan tidak usah kita membandingkan dengan orang-orang lain. Setiap orang yang percaya itu wajib memberitakan Injil, menjadikan murid Kristus. Itu artinya adalah kita menjadi murid Kristus lebih dahulu, baru bisa menjadikan orang-orang lain murid Kristus. Murid Kristus adalah orang yang belajar kepada Kristus. Belajar hidup seperti Yesus. Terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Meminta permohonan Allah untuk terus berbuat yang baik yang memuliakan Tuhan. Dan itulah sebabnya kita diminta menjadi teladan bagi banyak orang juga. Yang kasih oleh Kristus dalam kondisi seperti saat ini. Di tengah-tengah kondisi Indonesia, dunia yang mendapat hantaman pandemi ini. Kita jangan sampai menjadi orang yang arogan, tetapi kita berataplah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan anugerah. Kita melihat begitu banyak orang yang kesusahan, jangan kita sombong, tapi berempatilah dan kesusahan banyak orang. Berdoalah supaya Tuhan memberikan anugerah kepada setiap orang sesama anak bangsa. Juga kita yang saat ini mungkin masih terpelihara dengan baik, bersyukurlah. Jangan merasa sombong untuk hal tersebut. Ketika ada seorang berkata kepada saya, Pak Binsar, ketika peristiwa Palu, saya akan masuk ke pom bensin. Tiba-tiba saya merasa saya harus tidak masuk ke pom bensin itu. Dan begitu saya tidak masuk, kemudian terjadi longsor di sana dan saya selamat. Apakah saya berupa memiliki kelebihan? Saya berkatakan tidak. Anugerah Allah itu diberikan untuk kamu menghibur yang lain. Anugerah Allah diberikan itu untuk kamu melayani yang lain. Jadi anugerah Allah itu bukan untuk disombongkan, tetapi disyukuri. Dan biarlah kehadiran kita, Jemaat Agustinus itu, memahami ini. Bukan Kristen yang sombong, tapi Kristen yang menyadari anugerah Tuhan. Kristen yang mengakui bahwa semata-mata hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Dan sekali lagi, telah dikasih oleh Kristus, jika kita bergumul terus dengan dosa, maka jalan terbaiklah datang kepada Tuhan. Memohon Tuhan mengendalikan kita, Roh Kudus mengendalikan kita, supaya hidup kita dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Jika kita mengatakan kita adalah orang pilihan Allah, kita adalah orang yang lahir baru, kita adalah orang yang diperbalui Roh Kudus, diperbalui oleh Allah, maka bertanyalah, apakah kita tiap-tiap hari bermohon kepada Allah untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah, ataukah kita hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dunia, kebutuhan-kebutuhan daging kita. Mari kita periksa diri kita, supaya kesaksian hidup kita menjadi benar, dan hidup kita memuliakan Tuhan, memberkati banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.
Dan Tuhan terus memelihara kita jemaat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang tidak mudah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk iman yang Tuhan berikan kepada jemaat GPI Agustinus. Dan biarlah kami tidak menjadi sombong, tidak menjadi arogan, seakan-akan kami adalah orang yang luar biasa, orang khusus. Karena sesungguhnya anugerah Tuhan diberikan dengan cuma-cuma oleh kasih Tuhan, bukan bergantung pada potensi kami. Dan biarlah kami terus Tuhan memberikan hati untuk melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang agung yang harus kami layani. Tapi melayani dengan kesukaan daripada Allah. Karena kami dimerdekakan dari budak dosa untuk menjadi pelayan-pelayan kebenaran, melakukan kebenaran, untuk menjadi saksi Kristus. Saat-saat kondisi Indonesia seperti ini, Tuhan tolong kami supaya bijaksana untuk menjadi saksi yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus oleh yang hidup itu, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.